Berita tentang Presiden Burkina Faso, Ibrahim Traoré, yang melepas 1 juta ekor angsa ke alam liar langsung menjadi sorotan dunia. Aksi ini terdengar tidak biasa, bahkan cenderung mengejutkan. Di tengah kondisi negara yang masih berjuang menghadapi ancaman terorisme, tekanan politik, dan tantangan ekonomi, sang presiden justru memilih melakukan langkah yang tampak sederhana, tetapi syarat makna, membebaskan burung-burung angsa ke alam bebas. Tindakan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini sekedar simbolis atau justru ada strategi besar yang sedang ia mainkan? Traoré dikenal bukan hanya sebagai pemimpin muda revolusioner, tetapi juga sebagai tokoh yang kerap menggabungkan nilai-nilai Islam, tradisi Afrika, dan semangat perlawanan anti-kolonial. Sejak awal, ia menegaskan bahwa arah pembangunan Burkina Faso tidak boleh semata-mata mengikuti pola barat yang mengukur kemajuan lewat angka GDP dan investasi asing, melainkan harus berpijak pada kedaulatan, identitas, dan kelestarian alam. Karena itu, pelepasan 1 juta angsa ini tidak bisa dipandang hanya dari sisi lingkungan semata. Ada pesan politik, spiritual, bahkan filosofis yang sedang ia sampaikan. Mengapa angsa yang dipilih? Kenapa bukan ayam, kambing, atau hewan yang lebih akrab dengan keseharian masyarakat Burkina Faso? Jawabannya terletak pada makna simbolis angsa. Burung ini dikenal sebagai lambang kesetiaan karena mereka hidup berpasangan seumur hidup. Mereka juga terkenal sebagai burung migran yang menembus ribuan kilometer melintasi benua, sehingga sering dimaknai sebagai simbol kebebasan. Dengan melepaskan angsa dalam jumlah besar, Traoré seolah ingin mengingatkan rakyatnya bahwa bangsa Burkina Faso harus bersatu, setia pada perjuangan, dan bebas dari belenggu kolonialisme modern. Angsa juga punya peran ekologi yang penting, mulai dari mengendalikan serangga, menyuburkan tanah lewat kotorannya, hingga membantu penyebaran benih. Kehadiran mereka dapat menjadi bagian dari rantai ekosistem yang memperkuat daya tahan alam terhadap ancaman desertifikasi. Burkina Faso terletak di zona Sahel, sebuah wilayah yang rawan penggurunan. Selama bertahun-tahun, gurun Sahara semakin meluas dan mengancam lahan pertanian rakyat. Dengan melepas angsa dalam jumlah besar, Traoré memanfaatkan peran alami mereka sebagai agen lingkungan yang murah dan berkelanjutan. Alih-alih mengandalkan pupuk kimia impor yang mahal dan membuat petani bergantung pada perusahaan asing, ia memilih solusi berbasis alam. Dalam kerangka ini, pelepasan angsa adalah bagian dari strategi ekologi besar-besaran yang berpihak pada rakyat.